Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahibal falah. An-nabi mursalun minallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Ar-rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beribadah sampai dengan di waktu maghrib ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan ketenangan, kenyamanan, dan semoga juga kebahagiaan. Karena di antara inti dalam kehidupan adalah mendapatkan kebahagiaan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menariknya, Allah ketika menciptakan manusia, di antara hal yang paling diperhatikan dan diberikan kepada manusia adalah nikmat kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia diciptakan oleh Allah supaya tidak bahagia. Tapi semua didesain untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau dia berkeluarga, dia bahagia. Kalau dia bekerja, dia bahagia. Kalau dia beraktivitas dimanapun, yang diinginkan bahagia. Bahkan Allah menginginkan semua aktivitas itu berjalan dengan mudah. Bahkan langsung Allah tegaskan dalam hal penurunan Al-Quran itu, ketika Allah turunkan di bulan Ramadan, maka pertengahannya diungkapkan semua itu demi didesain untuk memudahkan semua hamba-hamba Allah. Anda bisa lihat di Quran, misal surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah menyampaikan, perhatikan di pertengahan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup kalian itu begitu mudah dimanapun kalian jalani, dan tidak menginginkan kesulitan dalam hidup. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang tidak bahagia, yang nestapa, di kantor tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, di kampus tidak bahagia, bukan Allah yang menginginkan. Barangkali Anda yang tidak berminat untuk mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan itu? Seperti apa jalannya? Malam ini coba kita akan kupas, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan kebahagiaan yang dijanjikan itu. Tidak cukup dengan amin, kita mesti bahas dulu. Teman-teman sekalian, bahagia itu seperti tadi disampaikan, sayup-sayup saya dengar ada MC tadi mengatakan itu bisa relatif. Bagi si A itu bahagia, bagi si B belum tentu. Bahkan ada yang menurut si A bahagia, bagi yang lain begitu mengecewakan. Kata penikmat kopi, bahagia itu ketika aku duduk dan di sampingku ada secangkir kopi. Kata orang yang tidak bisa minum kopi, bagi kamu bahagia, bagi saya tidak. Kata seorang yang telah mendapatkan pujaannya, lantas ia melangkah ke pelaminan, maka ia posting foto berdua itu dengan mengatakan di bawahnya, inilah kebahagiaan yang aku nantikan. Bagi dia mungkin bahagia, tapi yang bagi terebut pujaan hatinya, itu begitu hal yang sangat mengecewakan. Demikianlah teman-teman sekalian, kadang orang banyak membuat tagline, bahagia itu sederhana. Sederhana bagi Anda, tapi rumit bagi yang lain. Ketika kebahagiaan yang dia harapkan, ternyata telah Anda dulu mendapatkannya. Karena itulah kemudian, seperti apa sesungguhnya nikmat yang bahagia itu? Bagaimana gambarannya? Karena menurut pemain sepak bola, bahagia itu ketika bola ada di kakiku. Demikian kata Lionel Messi. Tapi menurut seorang pengusaha, bahagia itu ketika aku mendapatkan dari apa yang aku usahakan. Tapi ternyata ini tidak abadi. Karena pemain bola juga pensiun tidak mendapatkan bola di kakinya. Bahkan pengusaha sekaliber paling kaya pun harta 1.900 triliun. Pengusaha hebat, asetnya banyak. Masya Allah, ketika mendapatkan nikmat yang banyak 1.900 triliun, Jeff Bezos namanya, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah tangganya. 25 tahun berumah tangga mesti berpisah karena tidak mendapatkan apa yang didambakan itu. Maka malam ini kita akan keluarkan seperti apa konsep bahagia,
dari sumber yang memiliki kebahagiaan itu. Ini yang mesti kita rujuk. Karena logika kita mesti digunakan dengan benar. Kalau Anda punya persoalan di handphone, datanglah Anda ke counter handphone. Tanyakan, perbaiki. Anda punya masalah di kulkas, tanyakan ke tukang kulkas. Jangan Anda punya masalah di kulkas, Anda bawa ke tukang handphone. Anda punya masalah di handphone, dibawa ke tukang kulkas, maka tidak akan nyambung. Nah sekarang kita ingin bertanya tentang konsep kehidupan, maka tanyakanlah kepada pencipta semua kehidupan. Kembali kepada Allah. Ayo, fafirru ilallah, inni lakum nadhirum mubin. Demikian Nabi mengatakan, ayo balik kembali ke Allah. Lihat lagi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu tentang kita. Jadi kalau Anda ingin bicara tentang kita manusia, maka kembalikan ke pencipta manusia. Aku cuma ingatkan, kata Nabi, tapi peringatan ini nyata. Kalau kamu tidak mau mendengar, silahkan. Aku sudah sampaikan, itu menjadi pilihan. Aku enggak maksa, karena Tuhanku hanya mengatakan, Muhammad ingatkan, jangan paksa orang. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan umatmu, tapi jangan paksa mereka. Tugasmu hanya mengingatkan, tapi tidak memaksa. Karena itu, apa yang kemudian kita akan bahas, semoga dengan itu Allah mudahkan untuk dipahami, diamalkan, dan insya Allah mudah untuk mendapatkan hasil dia. Kita akan turunkan terlebih dahulu seperti apa konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh pencipta kita. Rujukan dari semua konsep itu, jika kita ingin bertanya kepada Allah, maka kita harus melihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada Rasulullah, dikumpulkan, dibacakan, bacaan-bacaan sekali baca disebut dengan qiraah. Berkali-kali dibacakan, didengungkan disebut dengan Quran. Kalau itu kemudian spesial, tidak sama dengan yang lain. Yang ini beda, yang lain bisa dibacakan sekali dua kali, yang ini tidak. Terus dibacakan. Dan dahsyatnya, hukum manusia akan selalu memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Hukum Allah tidak akan pernah sama dengan hukum manusia. Karya manusia berkali-kali dibacakan bisa membuat orang bosan. Kalau tidak percaya silahkan. Anda punya karya sehebat apapun, bacakan sehari 5 kali. Maka ketika dibacakan yang ketiga kali, saya sudah bosan. Bacakan yang keempat, saya sudah tahu isinya. Mau dibacakan yang kelima, yang mau dibacakan justru membacakan kepada yang akan membacakan. Hukum Allah tidak. Dibacakan sehari 17 kali, tidak pernah ada orang mengeluh bosan. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, Al-Quran 17 kali dalam sehari. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi apakah ada orang mengadu sampai hari ini? Bahkan datang ke rumah sakit, datang ke dokter spesial misalnya, dengan mengatakan, ya dok, saya pusing, sakit kepala saya. Kenapa? Baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan, kalau ini bukan firman Allah, maka mustahil. Maka kita rujuk kepada Al-Quran, seperti apa gambarannya. Hari ini ada 3 kurang lebih bahasan kita yang akan coba kita uraikan terkait tema yang telah digariskan. Semoga dengan itu ada kemudahan insya Allah kita dapatkan. Saya coba tuliskan kisi-kisinya dulu, nanti saya terangkan ya. Apa tidak usah? Saya tulis? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi musim. Ya. Saya tulis di sebelah sini supaya nanti kesananya saya mudah untuk menerangkan. Sepakat ya? Baik. Sebelah sana saya akan tulis di sebelah sini ya. Bisa terlihat Bu sana? Tidak. Memang belum karena belum saya tulis. Kalau Ibu sudah melihat itu luar biasa namanya Bu. Masya Allah. Semoga sehat. 1. Kita akan coba lihat dulu tentang penjelasan Al-Quran yang menyoal konsep kebahagiaan dunia. Karena ada orang sering mengatakan, saya hidup bahagia, saya begini, saya begitu. Seperti apa pandangan Al-Quran pada klaim kebahagiaan dunia itu? Kita lihat. Pertama kita lihat Al-Quran surah ketiga Ali Imran di akhir ayat 185. Kemudian kita turunkan nanti detailnya. Detail yang ini kita temukan dalam Al-Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-20. Nanti memang tidak kelihatan Bu, karena nanti saya akan bacakan pelan-pelan ya. Di setiap saya tuliskan, saya bacakan kembali.
Jadi tidak akan mungkin semua sudut kelihatan. Jangankan Anda yang di depan, yang belakang saja nggak nampak tuh. Ya, tenang. Ya. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan tidak bisa memberikan semua mungkin akan terdapati. Tapi setidaknya semua bisa punya peluang untuk bisa mengetahuinya. Nah, aku mah apa tuh ya? Cuma kita bisa lihat ya. Ya. Kalau Anda masih menyoal juga, maka barangkali kita coba lihat seperti apa turunannya. Ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya berikan 5 nomor turunan dari sini. Inilah yang sering kemudian melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Tapi menariknya, menurut Al-Quran, itu sesungguhnya bukan kebahagiaan yang sejati. 5 poin ini. Apa saja yang 5 ini? Nanti kita turunkan setelah saya uraikan bagian pertama dengan bagian kedua serta turunannya. Kemudian kebahagiaan sejati, kita akan lihat konsepnya di Al-Quran surah ke-11. Hud, ayat 105. Tempatnya bukan dunia, tapi letaknya ada di Quran surah ke-11 juga. Ayat ke-108 ini penjelasan yang 108 dari yang 105. Ini yang kebahagiaan sejati. Jenisnya ada banyak. Misal, ada yang sederhana di Quran, tadi bacakan imam kita, surah kedua, ayat ke-25. Ada yang seluas langit dan bumi, Quran, surah ketiga, ayat 133. Ada yang taman surga, di taman tuh, tinggalnya tuh taman. Kalau Anda di komplek, tinggalnya dekat taman, kan enak ngelihatnya tuh, pemandangannya indah. Baik. Turunkan Quran, surah ke-51, ayat 15. Tapi yang paling dahsyat, bagaimana menurunkan percikan surga ini ke bumi, sehingga kita mendapatkan bagian dari kebahagiaannya, dan itu titian untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau Anda bisa melakukan ini, bukan sekedar Anda akan bahagia di dunia, tapi Anda akan meraih puncak surga tertinggi dengan segala kenikmatannya. Dan Anda disebut padahal belum masuk surga, tapi Anda disebut sebagai pewaris surga tertinggi jika Anda bisa menurunkan amalan-amalan ini. Itulah yang disebutkan nanti dalam Al-Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan ini memiliki turunannya kita akan jelaskan nanti di sisi bagian papan tulis yang sebelah kanan. Karena ini terlampau panjang kalau saya tuliskan habis sampai sini. Baik, tahan sebentar. 1. Menurut Al-Quran, keterangan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu dibagi pada 2 bagian. Ada yang sejati, ada yang semu sifatnya. Kebahagiaan sejati disebut dalam bahasa Arab dengan kata sa'adah. Orang yang mendapatinya sifatnya disebut dengan sa'id namanya. Sa'idun. Itu yang sejati. Saya tuliskan dulu. Saya tuliskan di sini. Sa'idun. Nilai kebahagiaannya disebut dengan sa'adah. Kalau perempuan mendapatinya disebut dengan sa'idah. Kalau yang semu, itu tidak disebut dengan sa'id. Tidak juga sa'adah. Walaupun manusia sering mengatakan, lahu sa'adah. Dia punya bahagia, dia sedang bahagia, dia sedang memiliki kebahagiaan. Tidak. Al-Quran menyebutnya dengan mata'un dan disifati dengan kalimat ghururun. Mata'ul ghurur. Saya tuliskan yang kedua. Disebut dengan mata'ul ghurur. Perhatikan baik-baik. Yang ini ditempatkan dalam kehidupan dunia, yang ini ditempatkan bukan dalam kehidupan dunia, tapi alam yang lain yang disebutkan oleh Al-Quran, inilah kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau Anda terjebak dalam kehidupan yang di sini, tidak punya bekal yang di sini, maka celaka kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda akan berpindah kepada satu tempat yang tidak pernah ada perpindahan lagi setelah itu. Karena itu, mari kita lihat pelan-pelan. Pertama, mari kita turunkan yang ini. Sifat kebahagiaan yang pertama disebut semu oleh Al-Quran.
Nilai semu itu diungkapkan dengan dua kalimat yang disatukan. Mata'ul ghurur. Di manakah kalimat ini ditempatkan dalam Al-Quran? Kita lihat di akhir ayat, misalnya Quran surah ketiga ayat 185. Setelah Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Terus sampai ke ujungnya. Di ujung ayat ditutup dengan kalimat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah menyebutkan kalimat mata'ul ghurur, mata itu sesuatu yang sifatnya sementara. Tidak abadi. Saya ulang ya. Satu kenikmatan yang sifatnya tidak abadi, sementara saja. Sekarang nikmat, besok tidak. Sekarang nikmat, pekan depan tidak. Bulan ini nikmat, bulan depan tidak. Tidak abadi. Tidak semua waktu yang kita lalui semua nikmat. Cuma sementara. Sifatnya tidak sementerus. Maka yang seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan mata'un. Paham sampai sini? Baik. Kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kalau dia disifati dengan ghurur, maka tidak ditemukan padanan kata ini. Pemaknaannya kecuali satu hal saja. Sesuatu yang seakan-akan memesona padahal menipu. Atau dalam bahasa sekarang, bahasa kerennya disebut dengan fata morgana. Seakan kelihatan bagus padahal itu bukan aslinya. Sesuatu yang terlihat menipu, fata morgana. Kelihatan bagus padahal tidak. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan? Baik. Ikuti kalimat saya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, semoga Allah kabulkan insyaallah. Ya, Allahumma ya Allah jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kita insyaallah membawa manfaat. Ya, kalau bukan manfaat dunia, maka saya bermohon kepada Allah semoga itu menjadi saksi setiap tetesan hujan yang membasahi bahkan tubuh kita atau bahkan kendaraan kita atau hanya sekedar sendal kita. Semoga itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita pernah belajar di tempat ini. Ya. Dan saya kondisikan teman-teman saling memberikan keluasan. Kalau sebagian masih ada yang longgar, sebagian barangkali kesulitan dan mendapatkan bagian dari cipratannya, maka silahkan diperluas saja. Kalau tidak memungkinkan, maka bertahanlah di tempat Anda kemudian bisa mendengarkannya. Dan semoga itu tanda kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bertukar pun saya ridho, tidak ada masalah. Antum masuk, saya keluar, tidak ada masalah bagi saya. Ya. Yang penting kita bisa menikmati dengan baik. Sepakat? Ya. Lihat sini. Tahan ya, saya ulang. Kebahagiaan ada dua. Satu yang sifatnya semu, sementara. Yang kedua sejati, abadi. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang semu dirasakan nikmat. Ini, tahan ya, saya ulang. Kebahagiaan ada dua. Satu yang sifatnya semu, sementara. Yang kedua sejati, abadi. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang semu dirasakan nikmat, tapi sifatnya semu. Tidak terus gitu. Nah, itu pertama diungkapkan dengan kata mata'. Dari kata mut'ah. Mata'un, sesuatu yang sementara aja. Habis itu gak nikmat lagi tuh. Habis itu gak terasa lagi. Nah, kalau sifatnya demikian, bahkan kadang-kadang ada yang kelihatannya bagus, tiba-tiba hilang. Diharap-harap, begitu sudah dapat ternyata gak nikmat juga. Maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan ghurur. Yang paling menarik, Anda cari dalam Al-Quran keterangan dari sumber segala pemilik kehidupan. Kembalikan kepada Allah. Di mana kalimat mata'ul ghurur diletakkan. Dan disandarkan pada kehidupan yang mana. Tidak ditemukan kecuali pada kehidupan yang disandingkan dengan nama dunia. Wamal hayatud dunya. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu illa mata'ul ghurur. Kecuali semua kenikmatan yang Anda rasakan membahagiakan itu sifatnya hanya sementara saja. Tahan. Jadi ini, satu, dua, inilah kehidupan dunia. Jadi kalau Anda sekarang sedang merasa bahagia, itu cuma sementara. Begitu hilang apa yang Anda rasakan dalam bahagia itu, maka hilanglah rasa bahagia itu. Kalau begitu, kata Quran itu bukan kenikmatan abadi. Bukan yang hakiki. Sebab definisi Al-Quran, kebahagiaan sejati itu kebahagiaan yang tidak pernah hilang dalam diri kita. Di ketika sesuatu disebut dengan bahagia, definisi Al-Quran, satu, sifatnya mesti abadi. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu dimiliki,
dan membahagiakan, tapi tiba-tiba hilang, bukankah hilang rasa bahagianya? Kalau hilang rasa bahagianya berarti tidak bahagia. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak abadi, ini menunjukkan itu bukan kebahagiaan yang sejati. Awas, hati-hati nih, ini kalimatnya agak rumit tapi kita coba sederhanakan. Nah, kalau Anda hidup di dunia, kira-kira apa saja yang mengesankan itu bahagia, padahal sifatnya tidak abadi kata Allah. Maka setidaknya ada 5 hal dalam kehidupan dunia yang menurut manusia itu adalah bahagia, itu adalah indah, itu adalah luar biasa. Menurut Allah, hei, tahukah kamu kalau kamu sadari itu semua tidak abadi, maka kamu akan merasa itu bukan hal yang paling membahagiakan dalam hidupmu. 1, rinciannya disebutkan di Quran surah 57 ayat ke-20. Ada 5 hal. Dan Anda pasti akan merasakannya betul. Kalau Allah sudah sampaikan, maka tidak pernah akan ada kedustaan di dalamnya. Dan kita mesti yakin, dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan, 1. I'lamu. I'lamu. Ini kalimat ini, teman-teman, ada i'lanu, ada i'lamu, itu beda. I'lanu pakai nun. Iklankan. Iklan itu dari bahasa Arab, i'lan. Loh, i'lan dari i'lan, iklan diserap ke dalam bahasa kita jadi iklan. Banyak serapan-serapannya, termasuk ke bahasa Inggris. Ya, sukar, gula, sugar. Kittun, kucing, kucing, cat. Bahkan kucing rumahan, kittun, kitty. Ya, anak kucing, kutoid, kitten. Ya, kucing rumahan, kitty. Kalau semakin jinak kan dalam bahasa Inggris Hello Kitty. Ya. Jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam, kan? Baik. Kitun. Ini i'lan jadi iklan ke dalam bahasa kita. Artinya sesuatu yang diinformasikan, sampaikan. Tapi iklan ini cuma nyampaikan aja. Anda paham, tidak paham, terserah. Anda mau peduli, mau tidak, silahkan. Makanya iklan di TV itu asal lewat aja. Yang penting Anda lihat. Mau Anda beli produknya, bebas. Mau tidak, silahkan. Mau Anda perhatikan, silahkan. Mau tidak, silahkan. Mau diulang-ulang, silahkan. Mau tidak pun pilihan. Makanya dalam beriklan ini kadang-kadang, maaf, orang-orang beriklan sering mencari-cari hal-hal yang bisa menarik perhatian. Dan kadang-kadang aneh. Sebab yang ingin dilihat itu kadang-kadang menurut yang punya produknya penting. Tapi kadang-kadang nggak dilihat. Akhirnya dia cari sesuatu yang menarik perhatian. Dan yang paling aneh, yang dilihat bukan produknya. Yang dilihat bintang iklannya. Contoh, Anda kalau lihat iklan shampoo, lihat orangnya, lihat shampoo-nya. Ayo. Ayo. Hah? Tuh, segalanya terlihat demikian. Itulah i'lan. Saya ingin sampaikan bahwa jika ada kalimat i'lan, itu artinya sekedar lewat informasi, mau peduli mau tidak silahkan. Itu i'lanu. Tapi ingat, kalau nunnya dirubah menjadi mim. Awas, hati-hati. Nun dirubah menjadi mim. Maka maknanya akan berubah. I'lamu. Pakai mim. Tuh. Cuman beda 1 huruf aja. I'lamu. Awas. Di bahasa Arab ini unik nih. Ada beda 1 huruf, ada beda harokat. Bisa tidak sama maknanya. Coba lihat ya. Tulisannya sama. Tapi maknanya bisa beda karena beda cara baca 1 harokat aja. Perhatikan sini. Contoh, saya hapus sedikit ya. Bismillah. Ini sudah setahun saya kesini nih. Setahun juga saya datang, saya nulis, saya ngapus, luar biasa. Tetap istiqomah tuh. Lihat sini. Mim, ra, hamzah, kemudian ta. Baca. Nah, lihat ya. Mim, saya tulis lagi, ra, hamzah, ta. Kalimatnya sama, cuma cara bacanya beda. Saya ulang. Sama kayak gini, dua-duanya mic, 1 pakai kabel, 1 tidak. Bismillah. Tes, halo. Baik. Tes, Zainuddin, tes. Kenapa? Enggak,
Maksud saya, zain itu perhiasan, ad-din, agama. Bagian dari perhiasan agama. Apa yang kita sampaikan membuat agama kita lebih indah. Sesuatu yang indah disebut dengan zina. Sifat disebut dengan zain. Agama disebut dengan ad-din. Digabungkan Zainuddin. Gitu kan? Kecuali kalau kita katakan keindahan agama yang membuat orang berlari. Itu yang maknanya salah. Maka apa bahasa terjemahannya? Zainuddin Ngaciro. Sudah. Ini. Marah, mirah. Sudah. Lama-lama saya jadi tersangka nanti. Repot juga. Kita tidak ada kaitan dengan yang lain. Saya tegaskan, dalam urusan yang lain saya netral. Ingat baik-baik. Walaupun kita semua punya pilihan, tapi jangan sampai dengan pilihan itu berselisih. Ya, saya juga sarankan kepada nantilah mungkin saya buat pernyataan yang baik, yang terukur, supaya para calon-calon itu mencontohkan keteladanan yang baik. Daripada kemudian memberikan gambaran kepada bawah-bawahannya supaya ribut, kenapa tidak menyampaikan visi misi dengan baik? Uangnya yang banyak dipakai untuk kesejahteraan rakyat, ya itu kan lebih baik. Nanti lain waktu saya bahaslah dengan lebih mungkin terukur lagi. Tapi ingat, semua pernyataan-pernyataan itu terkait dengan hal-hal yang sekarang ramai. Saya netral dan pilihan masing-masing pasti kita sudah punya. Cuma maksud saya jangan banyak bikin kegaduhan. Itu aja poinnya. Jelas ya? Itulah kurang lebih kisi-kisinya. Sini. Lihat sini. Mim ra hamzah ta, mim ra hamzah ta. Ini mar'ah, ini mir'ah. Ini i'lanu, ini i'lamu. Saya mau tunjukkan nih, yang ini beda huruf, yang ini hurufnya semua sama. Mim ra hamzah ta, nulisnya juga sama. Mim ra hamzah ta. Cuma bacanya yang ini pakai fathah, ini kasrah. Ini mar'ah, ini mir'ah. Maknanya bisa beda. Silahkan lihat. Ini mar'atun, ini mir'atun. Yang ini perempuan. Yang ini cermin. Tuh. Tapi kalau Anda belajar fiqhul lughah, pemahaman tentang dasar bahasa Arab, ternyata kalau dicari-cari akan ketemu kenapa cermin disebut mir'ah, perempuan disebut mar'ah. Karena dua-duanya nanti punya kemiripan dalam makna yang sangat dalam sekali. Bahkan nanti keduanya melekat dalam unsur aktivitas kehidupan. Hampir Anda tidak temukan kecuali perempuan yang senang dengan cermin. Silakan cek, dibuka di tasnya, Anda temukan cerminnya. Ngaca di rumahnya, berangkat ke majelis taklim, keluar dari mobil kaca spion dilihat juga. Datang ke masjid ada kaca, masih dilihat juga. Itu biasa, tapi Anda mesti tahu kenapa mar'ah dan mir'ah disatukan. Karena mar'ah dan mir'ah punya kesamaan. Apa kesamaannya? Dari dua makna mar'ah itu satu serupa. Mar'ah setidaknya punya 2-3 makna. Satu, sesuatu yang senang tampil indah. Di perempuan itu senang dengan keindahan, beda dengan laki-laki. Pakaian indah, saya mau mengajar, sebagian terlipat. Saya mah biasa aja berangkat. Tapi begitu kelihatan oleh istri, Buya, tahan, ganti. Setrika. Biasa, makanya kalau Anda ajak istri berangkat ke majelis taklim, wajar kalau tiba-tiba menyampaikan pilihan pakaian. Kadang punya seragam sendiri. Begitu mau berangkat, Papa, ini ada yang hijau dan yang merah. Bagus mana ya? Anda katakan, Mama, merah kayaknya lebih cantik jadi pakai Mama. Ah, Pak, kayaknya yang hijau ya. Tuh. Katanya nanya, tapi sudah punya pilihan. Liar kan? Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Itulah marah, berarti istri Anda normal. Normal. Jadi kalau ada perempuan gak senang keindahan, ada yang salah dengan fitrahnya. Baik, dua, kenapa disebut marah dari kata muru'ah? Sifat rasa yang sangat dalam. Sifat rasa yang sangat dalam. Di psikologi disebut dengan IF, Einfuchlung. Di perempuan itu disebut dengan mar'ah. Karena rasanya cukup dalam. Punya rasa yang luar biasa. Itu mirip-mirip cermin. Sensitivitasnya seperti cermin. Nih lihat cermin. Kalau Anda bercermin, tiba-tiba Anda iseng pecahkan cerminnya. Pertanyaan saya, bisakah cermin itu disusun kembali? Jangan salah. Bisa disusun kembali, namun sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan sifat perempuan, perasanya. Perempuan itu kalau sudah tersakiti, awas, dia bisa cepat memaafkan, namun sulit melupakan apa yang telah dialami. Pasang status. Jadi kalau
Anda punya masalah sekarang, rekening listrik 15 tahun yang lalu disebut lagi. Papa ini kenapa sih sebetulnya Pak? Dulu juga Papa, dulu tuh. Padahal masalahnya sekarang. Tenang Bu ya, nanti kita gantian. Cukup, sekarang kita ke sini. Nah, yang satu pakai nun, satu pakai mim. Ketika menyebutkan kebahagiaan dunia mata'ul ghurur, kalimat yang bukan menggunakan i'lanu, tapi i'lamu pakai mim. Kalau sudah menggunakan mim, maka itu bukan sekedar informasi yang disampaikan untuk Anda ketahui, tapi mengundang dasar dari kata al-ilmu. Alima, ain lam mim. Dasarnya alima al-ilmu. Alima ya'lamu ilman wa uluman wa huwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam, jamaknya i'lamu. Al-ilmu sesuatu yang punya dasar pengetahuan, sesuatu yang butuh kajian, sesuatu yang butuh pemahaman, sesuatu yang butuh pendalaman. Karena itu dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge. Sesuatu yang bukan sekedar kemudian diketahui, dalami, pahami, lihat seperti apa. Nah, kata perintahnya disebut dengan i'lam. I'lam, jamaknya disebut i'lamu. Allah ketika menekankan kalimat ini, ada 5 jenis kebahagiaan yang sering dipahami dengan bahagia, tapi ternyata itu hanya sekedar fata morgana. Itu sifatnya sementara. Kalau kalian tidak paham, kalian tidak kaji, kalian tidak dalami, maka kalian akan terjebak dalam fase kebahagiaan yang fata morgana ini, sehingga tidak punya bekal untuk berpindah kepada alam yang abadi, yang kebahagiaannya sifatnya hakiki. Maka kalau Anda terjemahkan dengan tafsirnya i'lamu, pahami ya, dalami ya, pelajari ya, jangan sampai kalian terjebak nih pada apa yang akan kami sampaikan. Annamal hayatud dunya satu la'ibun. Ini lihat tafsirnya. Yang di sini menyebutkan wamal hayatud dunya, hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kalau senang sementara sifatnya fata morgana. Anda tanya, apa saja itu kira-kira? Maka diturunkan detailnya, i'lamu annamal hayatud dunya. Sini hayatud dunya, sini hayatud dunya. 1, la'ibun. 2, walahun. 3, wazinatun. 4, watafakhurum bainakum, tafakhur. 5, watakathurun fil amwali wal aulad. Tidak ada yang keluar dari 5 aspek ini. Jadi kalau kita hidup di dunia, saya, Anda, kita hanya akan meraih 1 di antara 5 ini atau bahkan kelimanya. Tapi kalau Anda mendapatkan kelimanya pun, ingat, itu bukan sesuatu yang abadi sifatnya. Saya hapus. Lihat sini. Ini yang keempat tafakhur, yang ini takatsur. Bahkan yang kelima langsung turun dengan nama surahnya, surah At-Takatsur. Fil amwal wal aulad. Yuk pelan-pelan. Yang ini diambil, yang ini bertahan. Baik. Bismillah. Baik, ulang. Terdengar suara saya? Kenapa bisa jawab? Sebentar. Terdengar suara saya? Tidak. Kenapa bisa jawab? Terdengar suara saya? Tidak. Ongkoh tidak, tapi bisa jawab. Baik, sekarang terdengar? Baik, maksud saya supaya yang di belakang ngatur sound itu bisa mengatur. Kalau terdengar, cukup. Kalau belum terdengar, naikkan volumenya, naikkan volumenya. Jadi ini bukan untuk Anda, untuk akang yang di belakang, Kang. 1, lihat sini. I'lamu, pelajari ya. Annamal hayatud dunya. Kalau Anda hidup di dunia itu, annama itu seakar dengan innama, adatul hasri. Lihat baik-baik, adatul hasri, huruf yang memberikan batasan. Jadi di batas itu aja nggak akan jauh-jauh. Misal, zakat dibagikan pada 8 golongan. Kenapa 8 golongan? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat hanya boleh dibagikan pada 8 golongan saja. Jadi tidak boleh Anda memberikan zakat di luar 8 golongan ini. Karena pakai innama.
Nah, kehidupan dunia dibuka dengan kata innama. Annamal hayatud dunya. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau Anda hidup di dunia, paling nggak jauh-jauh dari yang 5 ini. Cuma ini aja. Kalaupun membahagiakan, 1 di antara 5 ini. Selebihnya selesai. 1, la'ibun. Sifatnya permainan. Lihat. Kalau ada orang hidup di dunia, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kata Al-Quran, sesuatu yang dirasakan menyenangkan, mata'un, senang, nyaman. Tapi fata morgana, apa di antara contohnya? Kalau Anda sedang menikmati permainan. Main bola, main pingpong, main tenis meja, main bulu tangkis, main golf, permainan. Main tebak-tebakan, main ini, main itu. Ada taktik, ada macam-macam lah, banyak. Bikin kuis, bikin ini, bikin itu. Apa yang terjadi? Maaf, sekalipun Anda sedang menikmatinya saat bermain. Begitu selesai bermain, selesailah kebahagiaan itu. Silakan cek. Dan sifatnya cuma sementara. Saya ambil contoh misalnya, orang yang main bola, main futsal, hanya ambil contoh jenis permainannya. Anda main bola, main futsal, begitu sedang main, rasa bahagianya terasa, nyaman, enak. Begitu selesai, hilang kebahagiaannya. Paling cuma ngobrol-ngobrol aja setelah itu. Walaupun Anda jadi supporter, nonton senang, bahagia. Habis ngobrol, diskusi, hilang kebahagiaannya. Wah, Liverpool lawan Manchester City, menang. Yang pegang Manchester City, menang 2-1. Yang pegang Liverpool, menangis. Misal. Kalah. Pindah lagi, selesai. Sama, hidup itu begitu aja. Kalau Anda tidak waspada, maka Anda terjebak dalam konsep ini. Dan yang paling bahaya, itu bukan permainan-permainan nyata yang kita lalui. Yang paling bahaya, Anda mempermainkan kehidupan dunia hanya sekedar main-main saja. Apa yang disebut main-main itu? Hanya menikmati kehidupan dunia, tapi tidak menyiapkan kehidupan untuk pulang ke akhirat. Di orang ini aneh nih, cuma menikmati hidup aja, bangun tidur. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa minum, yang penting bisa kerja, yang penting bisa merasakan handphone ini, yang penting bisa naik mobil ini, yang penting nyobain LRT, yang penting bisa makan es krim. Tapi dia nggak mikir, yang penting setelah meninggal mau kemana. Maka kata Allah disifat ini orang kayak gini, ini orang yang sifatnya main-main dalam urusan dunia. Jadi saya tugaskan di dunia itu dengan 2 tugas. 1 jadi khalifah, yang kedua untuk ibadah. Itu ada di Quran surah yang kedua Al-Baqarah. Ayat ke-30. Yang keduanya ada di Quran surah ke-51 ayat 56. Yang pertama mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saking pentingnya misi ini disampaikan ke malaikat. Saya akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Apa itu khalifah? Di antara maknanya sifat saling menggantikan. Jadi kita hidup ini nggak akan abadi, akan saling menggantikan. Ya, Anda meninggal, muncul yang lain. Orang tua meninggal, ada anaknya. Kakek meninggal, ada bapak, ada anak, ada cucu, dan sebagainya. Itu khalifah. Dari khalafah. Yang kedua, khalifah itu punya arti sesuatu yang melahirkan kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, kalau hidup di dunia, Anda mesti sukses. Mau kerja apa aja silahkan, gapai kesuksesan. Mau dagang, sukses. Mau jadi pengajar, sukses. Pengusaha sukses, supaya dengan kesuksesan itu Anda bisa memaksimalkan ibadah. Bagaimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Bagaimana bisa umrah dan haji kalau nggak ada bekalnya? Bagaimana bisa infak kalau nggak ada bahan infaknya? Sukses, ayo sukses, bangun. Tapi kesuksesan itu arahkan pada kemakmuran. Dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Makanya mohon maaf kalau ditanya umurnya berapa sekarang, bukan sekedar menunjuk pada usia. Di usia itu berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan. Umur Anda 50 tahun, selama 50 tahun matanya berapa kali melihat yang bermanfaat. Lisannya berapa kali berkata yang bermanfaat. Nah inilah misi kita yang pertama. Ini bukan sembarangan, begitu Anda kerjakan seperti ini, maka Anda punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau cuma Anda mata digunakan sekedar melihat, maaf, ini dilihat, itu dilihat, yang halal dilihat, yang haram dilihat, yang haram kebanyakan dilihat ya dibandingkan yang halalnya, maka hidup Anda, nih lain, cuma main-main aja. Maaf, menurut Allah Anda nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Yang kedua, bahkan kalau Anda mengerjakan yang pertama ini saja pun, ini belum sempurna. Sebab ada misi yang kedua. Kata Allah, semua kegiatan yang bermanfaat itu mesti diarahkan untuk kepentingan ibadah. Itulah perbedaannya seorang hamba Allah
dengan orang yang sekedar mengaku hamba Allah saja. Maka turun Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi yang ini yang pertama tadi ini, Anda kerja sukses, tapi apakah pekerjaan Anda jadi ibadah? Anda makan bermanfaat, tapi apakah makanan itu jadi ibadah? Anda minum bermanfaat, tapi apakah minuman itu jadi ibadah? Pertanyaan saya, dari sekian Anda hidup sampai dengan hari ini, berapa persen aktivitas Anda yang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan tahukah Anda, ada hadis qudsi yang langsung menyebutkan, kalau Anda benar memaksimalkan dua peluang ini, maka semua kehidupan Anda akan langsung dijamin oleh Allah, dan Anda akan diantarkan pada kenikmatan puncak tertinggi di akhirat. Apakah bunyi hadisnya? Seperti apakah ayat terusannya? Dan bagaimana keterangan dari sini untuk mengantarkan pada kenikmatan yang abadi? Itu kita akan lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah juga dengan amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita berdoa kepada Allah bagi saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat Isya, mungkin perbedaan waktu atau daerah yang berbeda, karena saat ini juga terhubung saudara-saudari kita dari belahan dunia yang lain. Kita bermohon kepada Allah semoga juga dimudahkan untuk menunaikan salat Isya dimaksudkan. Demikian juga kita bermohon pada Allah semoga saudara-saudari kita yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga sebelum wafat insyaallah bisa menerima Islam dengan bersyahadat. Ini saya sering kali ajarkan dan tolong dimohonkan, ya, mungkin Anda punya tetangga, teman di kantor, mintakan kepada Allah. Boleh jadi dengan doa Anda ada sentuhan dalam kalbunya, dia mengucapkan syahadat. Kalau dia bersyahadat, maka setelah itu semua amal baiknya Anda mendapatkan bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau dia sholat, Anda mendapatkan pahala dari sholatnya. Demikian seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Kata Allah, kehidupan dunia itu pertama sifatnya sementara. Hati-hati. Karena itu disebut dengan dunia. Itu sifatnya. Ini indah sekali. Di begitu Allah menyebutkan kehidupan, disebutkan sifatnya, bukan tempatnya. Kalau tempatnya disebut dengan ardun namanya. Ardun. Ya, ardun sering diterjemahkan dengan bumi. Walaupun pada asalnya ardun itu setiap tempat yang dipijak. Jadi kalau Anda berpijak dimanapun, itu disebut dengan ardun. Ya, Anda misalnya di Chicago sampai ke Chicago, Singaparna sampai ke Singapura, sampai di mana-mana lah ya, itu ardun. Nah, jadi kalaupun Anda berpijak, Anda punya kewajiban berzikir kepada Allah. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi selalu zikir. Nah, walaupun Anda misalnya pindah ke bulan atau ada yang mengatakan nanti ada wisata ke Mars kemana dan sebagainya, ya Jeff Bezos itu sedang membuat sebuah proyek besar, ya Blue Origin sampai dengan wisatanya keluar planet. Itu, tapi walaupun Anda injak itu tetap Anda ada di ardun. Tidak melepas kewajiban Anda untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan ada yang pernah menginjak bulan kan? Ya, kemudian dia ekspedisi sampai ke bulan. Siapa yang pertama namanya? Neil Armstrong. Yang kedua, Edwin Aldrin. Ada yang ketiga yang tidak jarang diungkap. Ya, namanya selamat. Ya. Neil Armstrong dan Edwin mendarat di bulan dengan selamat. Baik. Satu, la'ibun. Ini sifat hidup dunia. Ardun tempatnya, dunia sifatnya. Dunia itu, saya perjelas dulu ya, supaya paham betul. Dari kata dana. Dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Sesuatu yang berlangsung dengan singkat dan cepat. Ya, ada punya arti singkat, cepat, dekat. Jadi sesuatu yang sangat dekat disebut dengan dana. Wadanal jannataini dan. Semua kenikmatan di surga nanti dekat sekali. Di surat Ar-Rahman. Di begitu Anda pengen anggur sambil tiduran sambil telekan, rahmukallah. Anda tinggal metik. Pengen pisang ambil, pengen apel ambil. Itu saking dekatnya. Orangnya disebut dengan dani. Nah, dunia itu sifatnya, sifat keadaannya. Kenapa hidup di sini disebut dengan dunia? Karena sifatnya begitu singkat, mendekatkan Anda pada kematian untuk berpindah.
Jadi kalau Anda pindah hari, bukan semakin menjauh dari kematian, semakin dekat. Karena itu keunikannya semua yang Anda alami berlangsung seakan-akan cepat. Kayaknya baru kemarin ya kita ketemu, sekarang sudah jumpa lagi. Kayaknya baru kemarin ya kita menikah, sekarang cucu sudah 13. Kayaknya baru kemarin ya kita sekolah SD, sekarang sudah sama-sama bekerja di tempat yang sama. Kayaknya baru kemarin, dan kemarin. Itulah dunia. Karena itu sifatnya pun hanya akan terjalani lewat 5 aktivitas kalau dirasakan menyenangkan. Semua yang menyenangkan di dunia ini sifatnya singkat dan dekat, itu cuma 5 hal. 5 inilah yang sering menjebak kehidupan manusia. Sehingga dia tidak punya persiapan bekal untuk mencapai keabadian akhirat yang selanjutnya. Apa yang pertama tadi? Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan. Main senangnya. Ada yang di olahraga, ada yang tadi saya sebutkan. Sudah banyak contohnya. Dan mereka menikmati itu. Kalau nggak percaya silakan. Ada nggak orang yang hidupnya di dunia kerjanya cuma main? Ada. Ada. Dari mulai permainan yang benar secara hukum dunia sampai yang haram. Main judi, main ini, main itu yang haram. Ada yang menikmati yang haram, aneh tuh. Ditawarin yang halal tapi menikmati yang haram. Manusia paling aneh. Sama dengan manusia yang dikasih pakaian tapi dibuka-buka. Kan sering-sering sampaikan, sifat pakaian itu dipakai supaya nutup. Udah ditutup dibuka. Kan manusia aneh itu. Pakaian itu fungsinya untuk menutup. Begitu Anda pakai malah dibuka. Ada yang disobek lagi. Ya, kalau cuma mau buka pakaian, ada yang lebih hebat namanya hewan. Dan hewan itu kalau dipakai pakaian, dikasih pakaian risih dia. Gak percaya datang kebun binatang tuh. Absen satu-satu. Monyet pakein pakaian. Pertama kali dia gak akan enak. Nolak dia. Gajah, ayo cariin sarung. Tutupin. Anda diambil sama belalai. Gak percaya, tes aja. Singa, kasih daster. Hakan tuh. Paham ya? Nah, jadi kalau mau berlomba buka-buka, gak usah jadi jagoan. Binatang lebih hebat. Sudah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dunia pun tempatkan pada tempatnya. Jangan dunia kemudian dibawa ke arah yang sifatnya sebetulnya sifat akhirat. Dibawa ke dunia yang gak akan nyambung. Sama dengan sifat dunia mau dibawa ke akhirat, gak akan kesampean. Sifat akhirat abadi mau ditempatkan di dunia gak akan nyambung. Karena Anda akan meninggalkannya. Maka tidak ada yang abadi. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Ini dia. Hidupnya cuma main aja. Sampai turun hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana qala Allahu azza wa jalla ibadi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat alamnya beda, sifatnya lain, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Karena alamnya lain. Anda saja di dunia punya sifat yang berbeda. Tempat satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa Anda pikir di Indonesia mau ke Amerika bisa sama keadaannya? Tidak. Bekal yang dibawa beda. Cara masuknya lain. Ke Malaysia beda. Ke Singapura tidak sama. Sekarang Anda pengen ke surga. Bekalnya pengen sama di dunia. Mimpi. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan. Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu, main sepedaan, main ini, main itu. Masya Allah, ada yang bermain sepeda dengan cucu, ada yang main lompat-lompatan, ada yang main perosotan, permainan, bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat gak punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Istri ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega ngelihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga. Anda yakin ada neraka. Anda yakin ada kematian. Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga, kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rizkimu. Kamu jangan khawatir. Rizki kamu itu telah tetap. Surga kamu yang belum teratur. Hadis qudsi. Rizki kamu tetap sebelum kamu wafat, aku berikan. Tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya. Semua diberikan. Jangan takut, kata Allah. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia. Kutundukkan untukmu. Mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku bermain-main dengan dunia,
maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh. 24 jam capek, cuma putar-putar. Berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi, nulis ini. Capek sendiri. Begitu dapat sakit. Sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu, kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Jadi kalau saya tetapkan untukmu 1 miliar, kamu mau merangkak pun, Anda mau terus habiskan waktu untuk dunia, dapatnya cuma segini juga, nggak akan nambah, kata Allah. Nih, cukup sudah bermain. Apalagi kalau mengerjakan perbuatan yang tidak ada maknanya. Bolak-balik, lontang-lantung, tiap malam cuma pergi sini, pergi sana, lihat ini, lihat itu. Nggak ada pekerjaan yang dikerjakan, ukuran dunia pun tidak dianggap benar. Maka itu yang disebut dengan lahwun namanya. Wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Awas, innamal hayatud dunya. Awas, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Awas, hati-hati, maaf. Lahwun itu yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa gak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silakan sibuk bikin tertawa orang. Bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Begini, begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda. Ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silakan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan. Supaya Anda tahu tempat berpulang Anda itu cuma segitu tuh. Cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silakan main-main, silakan. Bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silakan. Duhai Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, nggak jelas yang dibicarakan. Cuman kumpul-kumpul, bicara ini itu, nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahwun namanya. Nggak ada nilainya. Anda nggak punya nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya ada orang-orang yang menikmati itu. Dan dia bahagia dengan itu. Ngumpul, cuman ngobrol aja. Ada yang merokok, ada yang ngisap sisa, ada yang ini itu, ada yang macam-macam. Cuman buat ngobrol aja, dan uniknya dia menikmati itu. Kalau Allah sebutkan itu ada, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ada yang menikmati permainan? Ada. Ada yang menikmati yang seperti ini yang gak ada manfaat? Banyak. Dari perempuan sampai laki-laki. Berapa banyak perempuan kumpul-kumpul cuma untuk ngobrolin orang. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, Bu, dari zaman Nabi Yusuf, sosialita yang senang kumpul-kumpul itu udah banyak. Apa Anda nggak baca surat Yusuf? Ketika kemudian mereka berkumpul-kumpul bikin gosip di rumah perempuan istrinya Al-Aziz itu. Sampai mengatakan, duh, istri pembesar kok selingkuh ya? Cuman buat ngobrolin itu aja. Kedengaran sama pembesar, diundang, begitu diundang, masuk. Yusuf keluar. Tuh, Yusuf ganteng-ganteng nabi. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Bayangkan. Yusuf tuh. Dia orang dulu tuh lebih pas, orang sekarang nggak ada kreativitasnya. Keluar Yusuf, begitu keluar. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan malaikat, bukan manusia. Ini bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Wa qata'na aydiyahunna, tanpa sadar mereka sedang mengiris buah itu, teririslah kemudian tangannya. Masya Allah. Nabi Yusuf ganteng, Nabi tawadu, dilihat oleh orang tak sadar sampai teriris tuh, dan tidak sombong. Antum bukan Nabi, Rasul bukan, ganteng antum tidak seganteng Nabi Yusuf. Ibu-ibu lihat antum gak kepleset. Kenapa antum tidak merasa dekat dengan Allah? Coba lihat. Yang mau saya sampaikan, kalau cuma kumpul-kumpul, ibu ketinggalan telat, Bu. Zaman dulu udah ada. Nabi Yusuf itu udah lama lahirnya. Udah lama. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yusuf. Di Yusuf keturunannya dari Yakub, dari Ishak, ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Muhammad 30 generasi.
Satu generasi bisa ribuan tahun. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihid, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rab, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ulangi. Setiap generasi ribuan tahun ke Ibrahim alaihissalam. Dari Ibrahim alaihissalam lahir Ishak dari jalur Sayyidah Sarah. Dari Sarah kemudian melahirkan Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf. Sejak zaman Nabi Yusuf sudah banyak perempuan kumpul-kumpul buat gosip. Dan itu dicela oleh Al-Quran. Dicela. Orang sekarang pengen ikutan. Apa manfaatnya? Nih, lahun. Laki-laki juga sama. Banyak dari zaman dulu kumpul-kumpul. Tuh, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang kumpul-kumpul datang laki-laki. Kumpul. Di mana tempatnya? Parlemen Quraisy tuh buat kumpul. Sekarang kalau antum umrah, itu ada depannya Hotel Hilton. Hotel Hilton tuh turun sedikit, depannya ada tempat kipas angin, toilet, depannya lagi. Depannya itu persis ke arah pintu masjid, itu dulu parlemennya Quraisy di situ. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain kumpul di situ. Ngobrol-ngobrol. Oh. Jadi kalau ada yang abu-abu sekarang telat itu. Telat banget, telat. Dan ilmunya jauh. Enggak, udahlah kita terlampau mahal kata-kata kita hanya untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kumpul cuma ngobrol-ngobrol aja. Ngobrolin orang, kadang celah orang, kadang gosipin orang, kadang macam-macam. Dan itu kemudian dilarang oleh Al-Quran, turun ayat sampai Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman, jangan saling celah. Karena cuma kumpul buat nyela orang aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman, jangan bergosip. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jangan bicarakan orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apa kalian mau saat kalian bergosip saya ciptakan dari tubuh yang digosipkan berbentuk bangkai. Nanti di akhirat saya minta kalian makan tuh yang kalian bicarakan. Sedangkan kalian tidak menyukainya. Bonusnya, bonus keburukannya, begitu dibicarakan pindah pahalanya pada orang itu. Anda tidak taklim sekarang. Kemudian Anda bicarakan orang. Datang taklim, keluar Anda bicarakan. Rugi dia ya nggak sama kita hari ini? Iya ya, mungkin terlampau soleh dia ya. Sampai gak ikut taklim? Iya. Itu begitu Anda sampaikan kalimat itu, pahala taklim Anda pindah ke orang itu. Gabung satu orang lagi. Kenapa itu? Iya nggak nyangka dia, nyangka. Pindah lagi. Di sini orang bilang, alhamdulillah saya tidak. Kenapa? Tidak seperti 3 orang itu tuh Ustadz. Mereka itu, bicarain orang aja bisanya. Nggak bagus ya Ustadz ya. Memang mungkin mereka belum dapat hidayah. Pindah Pak. Pindah. Itulah namanya. Saya tanya pada Anda. Ada sekarang orang cuman kumpul-kumpul buat ngobrol yang tidak bermanfaat. Ada sampai dibikin acara. Tuh lihat di TV itu. Yang paling dahsyat itu kok bisa ada orang mau dibuka kehidupannya. Datang ke kamarnya, dibuka ini tempat tidurnya macam-macam. Wah perampok tuh seneng banget. Dibuka semuanya. Bangun jam sekian, ini baru bangun tidur udah kelihatan wajahnya. Apa Anda nggak punya privasi dalam kehidupan? Apa mau dibicarakan orang semuka bumi? Begitu tampil kan Anda kelihatan orang semua. Apa tidak mau Anda menjaga privasi Anda? Apa senang dibicarakan baru bangun tidur kelihatan? Ternyata ganteng-ganteng belekan ya. Ternyata tempat tidurnya pink ya. Dan seterusnya. Nih lahun. Sekarang bertransformasi jadi acara yang seakan-akan dinikmati. Dan perhatikan ratingnya tuh tinggi. Ratingnya tinggi. Berarti ada orang-orang yang salah orientasi dalam kehidupan dunianya. Dia hanya peduli dengan sesuatu yang seakan-akan nikmat. Padahal sifatnya fata morgana. Ini berbahaya. Bahaya. Coba lihat tuh yang kayak gitu tuh masuknya di prime time. Begitu ceramah. Jam 3 malam. Siapa yang lihat? Kuntilanak. Ada perempuan baju putih naik delman sado kalau di Bandung. Pada kemana? Cikaso. Diantarin tuh sampai di rawa-rawa dulu turun. Begitu turun ngasih 20.000 pergi orangnya udah jauh sekali berubah jadi daun.